Ahem. Keliling dunia yuk. Hayu. Wah, dunia ini emang luas ya. Di mana sih ujung dunia? Lah, lo jangan nanya gua dong. Yang nanya lo emangnya siapa? Lo lagi lihat negara mana, Net? Ini, Min, lagi ngeliatin jerapah. Kayaknya ini Zimbabwe deh, Min. Nah, coba jawab, Net. Zimbabwe itu di benua apa? Halah, bocil umur 3 tahun juga tahu, Min. Benua Eropa kan? Ngada-ngada lo, Net. Serius lo? Just kidding. Benua Afrika dong. Nah, baru benar. Tapi, lo tau nggak sih? Kenapa benua Afrika namanya benua Afrika gitu? Maksud lo apaan sih, Min? Gak ngerti gue. Maksud gue gini nih. Kenapa tuh benua disebut benua Afrika gitu? Asal-usulnya tuh gimana? Kagak tahu juga, Min. Dan lo tahu nggak julukan benua Afrika tuh apa? Benua Eropa gitu, julukan mereka tuh apa? Lah, makin bingung gue, Min. Nah, sekalian keliling benua nih. Mending kita bahas asal-usul sama julukan benua yang ada di dunia. Ya nggak, Net? Net? Oi, Net. Ah, elah malah molor si planet. Hola amigos. Benua, dalam artian secara umum, ialah suatu daratan yang sangat luas yang ada di permukaan bumi. Sampai sekarang, kita mengenal terdapat 7 benua. Terdiri atas benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika. Meskipun pada literatur di beberapa negara, dinyatakan benua itu jumlahnya adalah 6, yang mana Amerika tidak dipisah menjadi utara dan selatan, melainkan suatu kesatuan. Bahkan ada juga yang mengatakan Eropa dan Asia itu sebenarnya menyatu, jadi Eurasia. Pembagian benua ini berdasarkan konvensi secara historis. Ya, secara ideal harusnya benua adalah daratan-daratan yang terpisah. Tapi benua yang benar-benar terpisah sendiri cuma Australia sama Antartika. Asia nyambung sama Eropa, sama Afrika juga. Amerika Utara nyambung pula sama yang selatan. Jadi sebetulnya pemahaman secara umum belum benar-benar memberikan arti yang pasti. Makanya kita harus melihat juga pengertian secara ilmu geologi dan geografi. Benua berarti melebihi batas wilayah kering daratan hingga mencakup wilayah sekitar yang tenggelam oleh lautan dangkal, landas benua, lereng benua, serta pulau-pulau yang berlokasi di landas benua tersebut, yang secara geologis tergabung sebagai bagian dari benua. Makanya kita lihat negara Inggris yang sebenarnya terpisah dari daratan Eropa, tapi masih jadi bagian dari benua Eropa. Indonesia aja yang terpisah dari daratan Asia, masih bagian dari Asia Tenggara. Oh iya, Min, ingat durasi, takutnya amigos di sini bosen. Yeah. Kita ke benua Asia dulu, amigos. Benua terluas di dunia, sekitar 44.579.000 km persegi, mencakup sekitar 8,7% luas permukaan bumi. Bahkan mencakup sebagian wilayah dari Rusia di timur pegunungan Ural. Berbatasan langsung dengan Eropa melalui Selat Dardanella, Laut Marmara, Selat Bosporus, Laut Hitam, Pegunungan Kaukasus, Laut Kaspia, Sungai Ural, dan Pegunungan Ural hingga Novaya Zemlya, dan berbatasan dengan benua Afrika melalui terusan Suez. Benua Asia sendiri terbagi menjadi beberapa wilayah, di antaranya Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Barat, dan Asia Utara. Nah, coba amigos sebutin satu negara dari masing-masing wilayah Asia yang udah Mimin sebutin. Kasih jawaban kalian di kolom komentar, amigos. Mimin juga udah bikin video nama-nama negara sesuai dengan benua yang ada di bumi. Amigos bisa cek juga di channel Keliling Dunia Yuk ini. Oke, balik ke topik. Sebenarnya dari mana sih nama benua Asia ini? Well, banyak versi. Awalnya, istilah Asia belum mengacu kepada wilayah Asia secara keseluruhan, seperti yang kita kenal sekarang, amigos. Melainkan hanya sebagian kecil. Lebih tepatnya ialah Asia Kecil. Istilah ini juga ditujukan kepada kerajaan Persia di saat Perang Persia, yang mana perang itu merupakan pertarungan antara Persia dengan Yunani. Versi lain mengatakan bahwa asal nama benua ini adalah dari bahasa Akkadia, yaitu asu. Kata ini masih merupakan kerabat dari bahasa Ibrani. Asu berarti keluar atau naik, sebab mengacu pada posisi matahari yang keluar atau terbit dari timur, dan benua Asia yang posisinya memang berada di bagian timur. Setelah mengetahui beberapa versi asal nama benua Asia, mungkin amigos jadi bertanya-tanya, apa sih julukan benua Asia? Asia dijuluki sebagai benua kuning. Hah? Kok bisa? Jadi koskia, amigos. Salah satu alasan Asia dijuluki sebagai benua kuning ialah karena mayoritas penduduk benua Asia merupakan ras Mongoloid yang memiliki warna kulit kekuningan. Sebutan benua kuning dulunya digunakan oleh orang-orang di benua Eropa. Wah, ada Europa League, Min. Nonton yuk. Net,
tolong, kita lagi kerja. Lo bisa diajak kerja sama gak sih? Jadi begini amigos, sama kayak Asia, salah satu versi untuk asal kata benua Eropa ialah dari bahasa Akadia, yakni Erebu, yang berarti terbenam. Kalau tadi Asia merujuk pada matahari terbit, maka Eropa merujuk pada saat matahari terbenam, sebab posisi benua Eropa pada bagian barat. Versi lain mengatakan, Eropa berasal dari kata Ereb, yang berarti malam atau barat, sebab memang pada faktanya, beberapa wilayah di benua Eropa mengalami waktu malam yang lebih panjang. Perlu panggil sungkoko nggak? Lo pikir mencari kitab suci ke barat? Hehehe. Nah, julukan benua Eropa ialah benua biru. Ada dua versi soal penyebutan benua biru. Pertama, karena mayoritas bule-bule di Eropa memiliki iris mata yang berwarna biru cerah. Kedua, mengingat kebanyakan negara di Eropa dulunya berbentuk kerajaan, sehingga banyak bangsawan, atau istilahnya, darah biru. Nah, ini Min, jerapah yang aku bilang tadi. Serah lo dah. Kalau istilah Afrika adalah sebutan dari bangsa Romawi untuk menyebut wilayah di utara Afrika, yang kalau sekarang bagian dari Tunisia, yakni dengan sebutan Afrika Terra atau Tanah Afri. Kata Afri sendiri merupakan bentuk jamak dari Afer. Bentuk jamak tuh maksudnya dalam jumlah yang lebih banyak. Misalnya kalau aku, berarti jamaknya adalah kita. Kamu, bentuk jamaknya adalah kalian. Afer jamaknya adalah Afri. Nah, Afer ini berarti debu. Soalnya merujuk ke wilayah Afrika di bagian utara yang berupa padang pasir. Lihat aja tuh wilayah Sahara. Padang pasir dengan kumpulan pasir yang berterbangan. Sehingga bangsa Romawi menyebutnya sebagai wilayah yang berdebu. Namun versi lain mengatakan nama Afrika berasal dari nama suku Afri yang mendiami wilayah bagian utara benua dekat Kartago. Atau dari bahasa Yunani Afrika yang berarti tanpa dingin. Atau dari bahasa Latin Afrika berarti cerah. Ya pokoknya banyak versi lah. Tapi semuanya emang merujuk ke sebuah tempat yang kering dan bersuhu panas, dan kembali lagi, semuanya merujuk ke wilayah padang pasir di Afrika. Min, jangan lupa sebutan benua Afrika apaan. Sebutannya ialah benua hitam. Gini sejarahnya, julukan benua Afrika digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu menjajah wilayah Afrika. Mereka menggunakan sebutan itu sebab merujuk pada mayoritas suku-suku asli di Afrika yang memiliki warna kulit lebih gelap. Sejarah kok singkat. Ada Liberty, hehe. Konon katanya, nama Amerika diambil dari nama Amerigo Vespucci. Amerigo merupakan seorang pedagang, penjelajah, dan pembuat peta dari Italia. Amerigo adalah orang pertama yang meyakini bahwa Amerika merupakan benua yang terpisah dari Asia. Terus, nama Amerikanya? Good question. Ada seorang pembuat peta bernama Martin Weltzmuller. Di tahun 1507, Martin membuat peta dunia yang untuk pertama kalinya menampilkan benua baru, Amerika. Peta itu berjudul Universalis Cosmographia Secunda Ptolemy Traditionem et Americi Vespucci Aliorum Calustration, yang kalau diartikan berarti sebuah gambar dari seluruh bumi mengikuti tradisi Ptolemeus dan perjalanan Amerigo Vespucci dan lain-lain. Nah, Weltzmuller membuat peta dunia itu berdasarkan peta dunia Ptolemeus dari abad kedua Masehi dan gambaran yang diberikan Amerigo Vespucci atas daratan yang kini diketahui sebagai Amerika Selatan. Ia memberi nama benua baru itu Amerika, dari nama Latin Vespucci, Americus Vespucius. Mengingat penamaan benua itu dari bentuk feminin, maka Amerika pun adalah bentuk feminin dari nama Americus. Banyak yang bilang pada waktu itu, peta dunia buatan Martin adalah suatu terobosan besar, bahkan disebut-sebut sebagai akta kelahirannya Amerika. Ngurus di situ capil mana tuh akta? Why not? Pembuat peta Johannes Schroner pada 1515 dan Peter Appian pada tahun 1520 juga mengadopsi nama Amerika, dan nama itu pun akhirnya digunakan secara luas. Warna sebagai sebutan benua Amerika ialah merah. Ya, jadinya benua merah. Dan ini berlaku untuk Amerika Utara maupun Selatan. Julukan benua merah merujuk pada suku Indian. Bagi bangsa Eropa, orang-orang suku Indian memiliki kulit berwarna merah, meskipun sebenarnya kulit mereka kagak berwarna merah. Tapi kenapa orang-orang di sini disebut suku Indian ya? Apa hubungannya sama India? Nah, bagus tuh, Net. Ntar kita bikin juga video penjelasan kenapa orang-orang di sini disebut suku Indian. Padahal kan jarak dari sini ke India mah jauh ya. Iya, kayak jarak Batam ke Singapura aja. Itu mah deket, Bang. Shh, mending kita lanjut. Min, kalau benua Oseania disebut apa?
Sebenarnya Oseania lebih mengacu pada sebutan region ketimbang benua. Tapi kalau mau ngomongin Oseania juga, oke, kita bahas. Asal kata Oseania sih, kayaknya amigos juga udah pada paham ya, kenapa disebut demikian. Karena memang wilayah yang paling dominan di sini adalah Samudra Pasifik. As you can see, amigos, negara-negara di Oseania dikelilingi oleh Samudra Pasifik. Asal-usul nama Oseania sendiri berasal dari kata Oceanie, yang merupakan bahasa Prancis dan diberikan oleh seorang ahli geografi bernama Konrad Maltebon. Gak kebayang kalau ada yang nyemplung di tengah-tengah Pasifik. Kenapa, Net? Ini kan cuma laut, cuma air. Nah, kalau ini baru benua Australia, benua sekaligus negara. Yoi. Sebutan benua Australia berasal dari bahasa Latin, yakni Terra Australis Incognita, yang berarti negeri di selatan yang tidak diketahui. Nama ini mulai dikenal sejak zaman Romawi kuno, meskipun bangsa Romawi kuno sendiri tidak ke Australia, tetapi ada keyakinan dari mereka bahwasanya pasti ada suatu wilayah di bagian selatan, meskipun anggapan atau spekulasi ini tidak berdasarkan dokumentasi apapun. Pada tahun 1770, benua Australia ditemukan oleh seorang pelaut yang berasal dari Inggris bernama James Cook. Oleh sebab itu, kini Australia masuk ke dalam kekuasaan kerajaan Inggris, sehingga James Cook dinobatkan sebagai penemu benua Australia. Namun, menurut beberapa sumber, penemu benua Australia bukanlah James Cook, melainkan para pelaut asal Makassar, Indonesia. Bahkan pelaut asal Indonesia tersebut sudah lama menjalin kerjasama dengan suku aborigin. Wah, gimana tuh? Ntar kita bahas deh, amigos, tapi di video lain. Sekarang kita bahas kenapa Australia disebut sebagai benua hijau, padahal kan wilayah hijau di Australia cuma di pinggir-pinggirnya doang tuh. Malah di tengah merupakan wilayah gersang dengan iklim yang hangat. Namun justru vegetasi tumbuhan di wilayah gersang ini yang menjadi asal muasal julukan benua hijau tersebut. Seperti misalnya tanaman eukaliptus yang daunnya berlapis lilin, sehingga dapat menahan proses penguapan. Min, kok kita kesini juga sih? Kan Antartika juga benua. Saujana, sejauh mata memandang cuma es, dan es. Ini bikin es teh dulu. Tadi katanya lo kedinginan, Net. Oh iya. Antartika dikenal sebagai wilayah yang terus-menerus sepanjang waktu tertutup oleh salju. Nama Antartika adalah romanisasi kata majemuk dari bahasa Yunani, Antartike atau Antarktikos, yang berarti berlawanan dengan Arktik, berlawanan dengan utara. Konon nama ini diberikan oleh ahli kartografi John George Bartholomew. Selain itu, nama Antartika juga merujuk pada tempat lain seperti koloni Prancis yang didirikan di Brazil pada abad ke-16 disebut sebagai French Antarctique. Lalu, untuk alasan disebut sebagai benua abu-abu, kayaknya amigos juga udah tahu alasannya kenapa. Karena tidak ada vegetasi tumbuhan di sini. Tidak ada juga penduduk asli dari benua Antartika, kecuali para peneliti yang tengah melakukan ekspedisi. Ada kok penduduk asli Antartika, Min? Mana? Ini? Next video bahas apa ya? Silahkan komen di kolom komentar, amigos. Lah, lo bisa ngomong? Lah, sungguh mengejutkan. Ntar lo baliknya gimana? Naik angkot.